siang, Ya, dokter. saya Dokter Meta ya, dokter jantungnya di sini. Bapak, siang ini saya akan melakukan pemeriksaan USG jantung ya. Jadi kita mau lihat struktur di dalam jantungnya Bapak gimana. Nanti sesudahnya saya jelaskan. Ya Pak ya. Oke. Tanya. Nyeri dada dokter sebelah kiri, Sering. hilang timbul. Oke. Kadang saya bingung dok, bedanya apa nyeri dada karena jantung dan nyeri dada karena faktor lain itu apa dok ya? Biasanya dari keluhannya pun beda. Dari keluhannya kalau jantung itu lebih di tengah, berat, tertekan. Kalau karena faktor lain biasanya pasiennya bisa menunjuk lokasinya. Oke. Tapi tetap harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain sih. Salah satunya rekam jantung dan USG ini atau echo. Oke. Nanti sesudah pemeriksaan saya jelaskan ya Pak ya, hasil dari USG jantungnya ya. Oke dokter. Kalau untuk baik pemeriksaan seperti ini tuh perlu dilakukan rutin nggak dokter? Kalau menurut dokter bagi mereka yang maaf ya kategori yang udah punya sakit jantung dokter? Oh, kalau tanpa saat ini hasilnya normal Iya. begitu, boleh dilakukan secara periodik itu kalau usianya mungkin di atas 40. Jadi di atas 40 tahun kan sudah meningkat resiko untuk terjadinya jantung, untuk terjadinya masalah di jantung. Jadi dianjurkan mungkin setahun sekali. Oke, Gitu. dokter. Tapi kalau pasien yang memang punya masalah di jantung, itu kita anjurkan malah 6 bulan sekali untuk lihat evaluasi terhadap terapinya gimana, baik atau enggak, atau mesti ditambah misalnya. Gitu. Oke, sudah selesai Bapak pemeriksaannya. Terima kasih dokter. Iya. Jadi jantungnya Bapak ini sudah dilakukan pemeriksaan ya. Jadi bisa dilihat ini jantung kirinya, ini jantung kanannya. Nah, semua kedua jantung ini berfungsi dengan baik. Jadi pompanya kelihatan semuanya pompanya bagus. Ruang-ruang jantungnya dalam batas normal. Kemudian bila diberikan warna, ini tidak ada masalah. Jadi semuanya baik, tidak ada kebocoran, tidak ada penyempitan di katup-katup jantungnya. Gitu. Dan kalau kita lihat ini jantung sisi kanan, ini jantung sisi kiri, kedua-duanya seimbang. Jadi besarnya juga sama rata, semuanya bergerak dengan baik. Jadi overall jantung Bapak itu bagus jantungnya, tidak ada masalah untuk saat ini. Tapi bukan berarti nanti ke depannya tidak bisa untuk terjadi gangguan di jantung. Jadi mungkin tetap lifestyle-nya, tetap healthy lifestyle, terus kontrol minimal 1 tahun sekali. Jadi maaf kalau misalkan kayak faktor umur atau gen itu mempengaruhi nggak dokter? Mempengaruhi, tentu saja mempengaruhi. Kalau genetik lebih dari 50% udah menyumbang. Berarti memang ada baiknya bagi mereka yang punya riwayat periksa juga dokter ya? Ya, kalau punya riwayat, mungkin orang tuanya, maaf, atau saudara kandungnya itu lebih besar daripada yang tidak memiliki riwayat dalam keluarga. Gitu. Jadi itu sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan jantung. Gitu. Ya, jadi jantung Bapak bagus untuk saat ini, nggak ada masalah. Oke, dokter. Terima kasih dokter. Selamat pagi Dokter Meta, Selamat apa pagi. kabarnya? Baik, terima Dok, kasih. saya mau ada sedikit pertanyaan nih seputar jantung. Boleh? Dok, ini kan kalau dilihat kan jantung itu angka kematiannya tinggi ya di dunia dan di Indonesia. Itu kira-kira penyebabnya apa ya dok ya? Kalau penyakit jantung yang paling tinggi itu menyebabkan kematian biasanya
serangan jantung. Serangan jantung. Ya, serangan jantung, tapi mungkin tidak terdeteksi baik di rumah atau di tempat kerja atau bahkan sudah di rumah sakit tapi bisa misdiagnosis. Jadi angka kematian itu tinggi. Yang kedua, pasien-pasien juga sering karena aritmia yang fatal gitu. Jadi itu paling banyak sih yang menyebabkan kematian. Oh gitu ya dok ya, baik dok. Saya juga mau tanya nih dok, bedanya nyeri dada sakit jantung sama nyeri dada lain itu apa ya dok ya? Sebenarnya nyeri dada yang bukan disebabkan sama jantung atau nyeri dada benar-benar karena jantung itu perbedaannya bisa kita gali dari anamnesis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik juga gitu. Tapi kalau dibilang nyeri dadanya mirip-mirip gitu. Jadi masyarakat awam, dokter umum mungkin sering misdiagnosis juga, sering salah atau sering belum terlalu mendalam karena keluhannya mirip. Di antaranya nyeri dada gitu. Tapi mesti kita gali lebih dalam. Kalau nyeri dada karena jantung itu biasanya khas. Jadi biasanya di bagian tengah atau kiri menjalar ke punggung belakang atau lengan kiri, jadi ada penjalarannya. Jadi nggak cuma di jantung, kemudian dia tidak dipengaruhi oleh aktivitas atau posisi. Jadi mau duduk, mau berdiri sama aja sakit. Oh, tetap sakit ya. Tapi misalnya nyeri dada yang disebabkan karena hal lain, karena paru-paru atau karena otot itu biasanya ada dipengaruhi aktivitas ataupun posisi. Kira-kira gitu. Tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mendukung data-data. Ya baik dok. Ini juga dok ada yang tanya, kira-kira itu orang usia muda itu mungkin nggak sih dok cenderung bisa sakit jantung? Apa usia mempengaruhi nggak? Atau anak muda atau harus orang tua yang jantung gitu? Dalam hal ini, kalau penyakit jantung dikatakan ke arah penyakit jantung koroner atau serangan jantung, itu usia mempengaruhi. Terutama di atas 40-45 tahun itu lebih besar chance-nya daripada orang muda. Jadi orang muda sangat jarang sekali. Sangat jarang ya dok ya. Tapi kalau penyakit jantung itu luas. Jadi bukan hanya dari serangan jantung aja, bukan hanya penyakit jantung koroner. Jadi kalau orang muda biasanya penyakitnya masalah jantungnya berbeda. Biasanya lebih ke gagal jantung atau aritmia gitu. Jadi kalau ke arah serangan jantung, usia mempengaruhi. Usia mempengaruhi ya. Betul. Cenderung ke yang lebih tua gitu ya dok ya. Betul. Baik dok. Lagi dok, faktor resiko apa sih dok yang menyebabkan orang terkena penyakit jantung? Baik, kalau faktor resiko itu paling sering ditemuin sehari-hari kira-kira darah tinggi, atau dia punya kencing manis, ya diabetes, kolesterolnya tidak terkontrol, kemudian merokok. Iya, jadi itu 4 besar yang menyumbang faktor resiko ke arah penyakit jantung koroner. Itu. Dan yang orang lupa itu ada faktor riwayat penyakit dalam keluarga. Jadi mungkin orang tuanya pernah punya riwayat jantung atau saudara kandung. Gitu. Jadi ada faktor penyakit, ada juga faktor genetik dari keturunan keluarga. Ya baik dok. Ada tips-tipsnya nggak sih dok untuk jaga supaya jantung tetap sehat kayak gitu? Kalau tips-tipsnya mungkin healthy lifestyle aja. Healthy lifestyle maksudnya tidur cukup, makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kalau punya waktu olahraga, ya kira-kira 3 kali seminggu, 30 menit olahraga santai. Kemudian kalau punya salah satu faktor risiko dari yang tadi saya sebutkan, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu mungkin berobat dengan teratur dan rokok ya dikurangin ya dok. Kalau bisa diberhentikan ya. Iya. Oh dok, saya mau tanya tentang ekokardiografi. Ekokardiografi itu kira-kira pasien apa saja sih dok yang perlu dengan ekokardiografi itu dok? Baik, kalau ekokardiografi itu kan sebenarnya mirip sekali, bukan mirip ya, memang USG jantung. Jadi kita meng-USG, memeriksa jantung, jadi melihat struktur di dalam jantung. Kemudian pasien-pasien apa saja yang perlu di USG, sebenarnya semua pasien yang memiliki keluhan karena jantung, di antara sesek, nyeri dada, kita bisa menegakkan diagnosis, oh ini benar-benar karena jantung misalnya. Yang kedua, kita bisa memonitor evaluasi terhadap terapi, oh terapinya cukup, terapinya belum, terapinya kurang, terapinya
sudah boleh dikurangi misalnya, itu kegunaan ekokardiografi. Jadi semua pasien bisa di eko, dan khususnya pasien-pasien yang punya gagal jantung, punya penyakit jantung koroner itu wajib untuk dilakukan ekokardiografi. Dok, saya mau tanya, ini manfaat eko itu apa ya, Dok? Baik, kalau ekokardiografi itu kan USG jantung. USG jantung. Jadi kita melihat struktur di dalam jantung, ada abnormalitas atau tidak, bagaimana fungsi kerjanya, baik atau tidak, kemudian ada kelainan atau tidak, ada kebocoran atau penyempitan di katupnya atau tidak gitu. Jadi semua struktur di dalam jantung, fungsi jantungnya kita evaluasi. Kemudian sering orang bertanya, apa sih yang diperiksa? Ya. Penyakit-penyakit apa yang harus dieko? Sebenarnya semua kelainan jantung itu harus dieko. Semua kelainan jantung. Iya, harus dieko untuk melihat yang pertama, menegakkan diagnosis. Jadi betul, oh ini karena jantung, oh ternyata jantungnya bagus, sesaknya karena paru-paru misalnya. Yang kedua, untuk evaluasi terapi, jadi menuntun kita terhadap terapi. Oh memang dari eko ini diketahui kelainannya apa aja, jadi harus diberikan terapi apa saja. Begitu. Gitu. Yang ketiga, untuk kita penuntun kita terhadap keberhasilan terapi. Jadi kalau sudah di eko kita berikan terapi, kemudian mungkin 3 bulan kemudian kita evaluasi kembali. Setiap 3 Iya, 3-6 bulan kita evaluasi kembali. Kita mau tahu keberhasilan terapi kita apakah mencapai optimal atau tidak. Jadi itu bisa dinilai dari kondisi jantung melalui ekokardiografi. Oh gitu, Dok. Berarti ada evaluasi ya, Dok ya? Betul. Continuous gitu. Ya. Jadi biasanya sih kita lakukan 3-6 bulan. 3-6 bulan sekali ya, Dok ya. Terus kemudian yang keempat juga eko ini sangat membantu kita dalam kondisi-kondisi yang memerlukan intensive care. Jadi kondisi-kondisi yang misalnya kritis atau kondisi-kondisi pasien yang kurang baik keadaannya, kondisinya, itu kita bisa nilai lewat ekokardiografi untuk membantu kita juga dalam penentuan tata laksana dan terapinya. Oh gitu, Dok. Oh ya, Dok, saya mau tahu nih, Dok, kalau tips-tipsnya untuk masyarakat gimana nih, Dok? Ya apalagi sekarang di pandemi seperti ini, itu harusnya gimana gitu? Oh iya, tentu saja tetap pakai masker, kemudian hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan mungkin tetap hidup sehat. Hidup sehat, makan sehat, tidur yang cukup, minum vitamin dengan baik. Itu aja sih. Kira-kira itu aja udah lebih dari cukup. Oh gitu, Dok ya. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Rumah Sakit Umum Budi Rahayu bermutu dalam pelayanan. Salam sehat.